Ya, jadi kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu proses pelaksanaan untuk melakukan perawatan bagian CVT ini. Kita akan buka dulu cover CVT. Ya, silahkan disimak. Baik, setelah kita buka covernya tadi, biasanya kalau memang pemakaiannya sudah cukup lama, akan terdapat banyak debu di sini. Di sini juga banyak debu atau kotoran. Sebaiknya kita bersihkan dulu dengan udara bertekanan, ya, pakai kompresor. Kita semprot dulu. Usahakan menggunakan masker agar tidak menghirup debu yang keluar dari sini. Bersihkan. Selanjutnya yang akan kita periksa adalah kita pastikan dulu kondisi sabuk penggeraknya ini atau battingnya dalam kondisi yang normal. Nah, cara mengukurnya kita bisa menggunakan alat berikut ini. Oke, jadi kita bisa periksa battingnya dengan cara pertama kita bisa lihat bentuk fisik. Ya, apakah batting ini menunjukkan tanda-tanda ataupun gejala seperti retak-retak atau mau putus. Ya, saya contohkan ke batting yang lain aja, seperti ini. Ya, nah ini menunjukkan kondisi batting yang sudah tidak layak untuk digunakan. Oke. Atau satu lagi yang bisa kita jadikan pedoman, kalau kita menggunakan buku manual service, kita juga bisa mengukur diameter ketebalan dari batting ini. Seandainya masih sesuai dengan standar, artinya kondisinya masih layak digunakan. Tapi kalau sudah kurang dari nilai yang ditentukan, maka ini juga sudah tidak layak untuk dipakai. Berikutnya kita akan buka bagian puli primer. Usahakan menggunakan alat yang sesuai supaya mengurangi kemungkinan rusaknya bagian yang tidak kita inginkan. Lepaskan pulinya. Oke. Mohon diingat posisi ring. Ya, berikutnya kita bisa perhatikan dulu ke bagian ini. Ini puli primer bagian luar. Kalau kondisinya sudah mengalami cekung atau permukaannya tidak lagi rata, artinya puli ini sudah aus, berarti sudah tidak layak untuk digunakan. Tapi kalau masih dalam batas toleransi, ya, artinya ini masih bisa digunakan. Kita teruskan, kita keluarkan puli bagian dalamnya. Kita periksa juga bagian puli ini, apakah permukaannya juga masih normal atau sudah mengalami cekung. Kalau memang masih terlihat wajar, artinya masih bisa digunakan. Lalu kita keluarkan bos ini. Terkadang bos ini juga bisa mengalami keausan. Ya. Kalau kita menggunakan buku manual service, biasanya diameter bos ini bisa kita ukur, lalu disesuaikan dengan nilai standarnya. Oke. Atau kalau mau lihat dari bentuk fisik, biasanya kita juga bisa perhatikan di bagian badan bosnya ini akan terlihat seperti gesekan atau tanda-tanda keausan. Atau bisa juga kita mengujinya dengan cara seperti ini. Ya. Apakah goyangnya tidak terlalu banyak. Ini masih bisa dianggap batas toleransi. Kalau memang goyangnya sudah cukup jauh, berarti ini sudah sangat aus atau lapang. Ini tidak bisa digunakan. Kita kebaliknya. Ya. Ya, kita angkat dulu penutup ini.
Ya, ini slide-nya, slide piece. Biasanya juga ini bisa cepat termakan. Jadi dalam waktu pemakaian 10.000 km, ada baiknya ini langsung diganti supaya tetap padat ataupun pergerakannya normal. Ya. Ini biasanya satu set itu 3. Oke. Kemudian rollernya, ya, ini roller. Ya, roller ini juga bisa kita lihat kondisinya dari bentuk fisik dan dari ukuran. Maksudnya seperti ini. Kita bisa lihat contoh di sini. Kondisi roller yang sudah aus, itu permukaannya ternyata tidak lagi bulat, melainkan seperti ada gesekan. Ya. Oke, seperti itu. Atau kalau kita mengukur, kita juga bisa ukur seperti ini. Berapa nilai standarnya, kita akan sesuaikan dengan buku manual service. Kalau kurang dari yang ditentukan, artinya roller atau pemberat ini sudah mengalami keausan. Berikutnya kita akan buka di bagian puli sekunder. Untuk di bagian belakang yang perlu kita periksa itu adalah pertama di bagian kampas koplingnya ini ya, kampas kopling sentrifugalnya kita harus periksa apakah ini masih layak digunakan atau sudah mengalami keausan. Nah, caranya bisa kita lakukan menggunakan alat ukur seperti ini, apakah masih normal atau sudah aus. Dan mangkuk ini juga bisa kita ukur bagian dalamnya ya, diameter dalamnya kita ukur apakah masih layak pakai atau sudah menipis. Nah, kedua ukuran tadi kita bisa patokkan dengan cara menggunakan buku manual service. Apakah kondisi mangkoknya ini masih baik atau sudah mengalami keausan. Selanjutnya kita harus bersihkan grease yang ada di sini. Ya, biasanya ini sudah kotor kalau kita pakai sudah beberapa bulan. Ya, semua komponen tadi kita akan bersihkan menggunakan cairan pembersih ya. Dalam hal ini saya menggunakan bensin.
Setelah semua komponen tadi kita bersihkan ya, nah selanjutnya kita akan bersihkan juga bagian dalam ini, ya, bagian sarangnya ya, covernya kita cuci juga secukupnya. Oke, lakukan dengan hati-hati karena kita menggunakan cairan yang mudah terbakar di sini. Nah, kalau perlu kita semprot dengan udara bertekanan. Ya, baiklah. Jadi sudah kita lakukan tahapan pelaksanaan pengukuran dan pembersihan pada komponen-komponen di bagian CVT ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan terakhir, yaitu pemasangan.